Selamat pagi, Kakak. Di sini perkenalkan, saya Nila Syakira sebagai interviewer yang akan menginterview Kakak sebelumnya. Namun pertama-tama, Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu agar komunikasi dalam interview ini bisa berjalan lebih baik. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fatima. Saya adalah seorang mahasiswa aktif di kampus dan saya sangat tertarik untuk menjadi perwakilan mahasiswa dalam President of Student Union ini. Nah, sebagai mahasiswa bisnis, saya telah mengembangkan keterampilan saya, yaitu keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan kolaborasi yang kuat. Saya percaya dengan bergabungnya saya kepada Student Union ini, saya mampu memberi dampak yang baik pada komunitas mahasiswa kami. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya yang menarik. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk sesi interviewnya. Namun perlu diingat ya, untuk Kak Fatima, bahwa setiap satu pertanyaan itu, waktu maksimal menjawab itu adalah 1 menit. Jadi, mohon maaf ketika waktunya sudah lewat, nanti saya akan melanjut menanyakan pada pertanyaan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang mendorong Anda sehingga tertarik untuk menjadi President of Student Union ini? Nah, saya tertarik menjadi President of Student Union karena saya percaya bahwa kepemimpinan dalam lingkungan kampus itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan mampu mengalami perubahan positif dan meningkatkan pengalaman saya sebagai mahasiswa secara keseluruhan. Dengan bergabungnya saya di Student Union ini, saya ingin memastikan bahwa aspirasi mahasiswa dapat didengar dan diwakili dengan baik, serta saya ingin mahasiswa memiliki akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh kampus. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah Anda ceritakan kepada kami mengenai rencana ke depan mengenai program kegiatan mahasiswa di awal masa jabatan Anda? Baik, rencana ke depan saya di awal masa jabatan, yang pertama saya ingin memastikan peningkatan kesadaran isu-isu mahasiswa dengan melakukan pengadaan kampanye terkait dengan kesadaran pada kesehatan mental, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Lalu yang kedua, saya ingin meningkatkan keterlibatan mahasiswa, yaitu melalui kegiatan-kegiatan dan acara yang menarik bagi mahasiswa dari semua jurusan, termasuk seminar, workshop, dan acara sosial. Lalu yang terakhir, saya ingin mengembangkan keterampilan, saya ingin mengadakan program-program pelatihan yang mencakup kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan keterampilan profesional lainnya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana langkah nyata Anda untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi strategis yang terdapat dalam Students Union ini? Baik, dalam mewujudkan visi strategis, saya ingin melakukan kepemimpinan yang berbasis visi, di mana saya akan memastikan bahwa setiap keputusan yang saya ambil akan selaras dengan visi misi yang saya jalankan. Lalu yang kedua, saya ingin melakukan kolaborasi dan kemitraan, yaitu kerjasama dengan organisasi mahasiswa lainnya, pihak administrasi kampus, dan entitas eksternal. Lalu saya ingin melakukan evaluasi dan penyesuaian terkait apa saja yang telah saya lakukan secara berkala agar sesuai dengan visi misi awal yang saya tetapkan. Baik, jika tadi sudah menjawab tentang visi strategis, kontribusi dalam visi strategis, selanjutnya bisa dijelaskan pengalaman Anda sebelumnya yang berkaitan atau relevan dengan peran sebagai Presiden Student Union ini. Oke, terkait, pengalaman yang relevan, sebagai mahasiswa jurusan bisnis, saya belum memiliki pengalaman langsung yang berkaitan dengan student union, tapi saya memiliki pengalaman dalam berbagai kegiatan lain, yaitu, kepanitiaan atau organisasi yang saya ikuti, dan proyek yang relevan dengan kepemimpinan, manajemen, dan kampanye kesadaran mahasiswa. Baik, dengan pengalaman-pengalaman Kak Fatima tadi, apa saja misalnya kampanye yang pernah Anda ikuti selama berkuliah untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu mahasiswa? Selama berkuliah, saya aktif terlibat dalam berbagai kampanye. Yang pertama, saya terlibat dalam kampanye kesejahteraan mental. Jadi saya terlibat dalam mengorganisir secara menyeluruh terkait seminar dan lokakarya tentang kesehatan mental. Lalu saya melakukan kampanye kesetaraan gender yang mengorganisasikan acara diskusi, pameran, dan aksi sosial untuk mempromosikannya kepada para mahasiswa. Lalu saya juga terlibat dalam kampanye keberlanjutan lingkungan, yaitu program-program penghijauan, kampanye penghematan energi, dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kampus. Oke, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir nih. Peran ini menawarkan banyak peluang untuk belajar dan berkembang. Area pengembangan pribadi atau profesional apa yang paling ingin Anda ingin Anda jelajahi? Seperti yang kita ketahui, setiap peluang itu sangat berharga, namun, area yang ingin saya kembangkan lebih lanjut, yang pertama saya ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang lebih kuat. Jadi saya ingin melakukan, keterampilan kepemimpinan dengan melakukan, inspirasi dan motivasi kepada orang lain, lalu mengelola konflik dan membuat keputusan yang strategis dan berdampak. Lalu saya ingin, mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih efektif dengan membangun hubungan yang kuat antar mahasiswa dan pihak kampus. Lalu yang terakhir saya ingin mengembangkan rencana strategis sesuai visi misi yang saya jalankan, terkait dengan, mengembangkan ketertarikan mahasiswa untuk belajar lebih banyak tentang
eee, acara kampus atau tentang pengelolaan kinerja lainnya. Oke, baik Kak Fatima, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat menarik selama sesi interview tadi. Sebelum kami mempertimbangkan jawaban Kakak nantinya dan menutup sesi wawancara pertama ini, apakah Kakak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin udah cukup jelas. Oke, terima kasih. Jika sudah menjawab, Kakak bisa untuk leave Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin bisa untuk kandidat kedua untuk masuk ke ruang Zoom. Baik, selamat datang untuk kandidat kedua interview wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Syakira yang akan menginterview Anda dalam wawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya untuk memulai wawancara lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan diri singkat terlebih dahulu. Perkenalan diri dipersilakan. Oh, halo. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Razan Gakbari, mahasiswa di sini yang semangat menjadi perwakilan kalian dari jurusan manajemen bisnis. Saya latih kemampuan memimpin, mengelola, dan bekerja sama. Saya yakin dengan pengalaman dan dedikasi, saya bisa membawa perubahan positif bagi komunitas mahasiswa kita. Oke, baik. Terima kasih untuk perkenalan dirinya. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang lebih detail lagi untuk wawancara kali ini. Namun perlu diingat bahwa untuk batas waktu setiap pertanyaan itu adalah 1 menit. Jadi mohon maaf jika saudara melebihi batas waktu untuk menjawab, saya akan langsung melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mendorong Anda sehingga tertarik untuk menjadi President of Student Union ini? Oke, baik. Jadi sebagai mahasiswa aktif dengan IPK 3,5 dan pengalaman di bidang kepemimpinan dan organisasi, saya memiliki dorongan kuat untuk menjadi President of Student Union. Jadi yang pertama, keinginan untuk berkontribusi, yang dimana memberikan kontribusi positif untuk kemajuan universitas kita. Lalu yang kedua ada kepercayaan dan kemampuan. Saya yakin kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin student union dengan efektif. Lalu yang ketiga ada semangat dan perubahan. Yang terakhir ada dedikasi dan komitmen saya untuk bertanggung jawab sebagai Presiden of Student Union. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Anda ceritakan kepada kami mengenai rencana ke depan tentang program kegiatan mahasiswa di awal masa jabatan Anda ketika nanti Anda terpilih? Pada awal masa jabatan saya yang pertama-tama saya melakukan riset dan survei, yang bagaimana ingin memahami kebutuhan dan aspirasi mahasiswa melalui riset dalam merumuskan program kegiatan yang tepat sasaran. Lalu yang kedua ada mengembangkan program kegiatan yang inovatif, edukatif, dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Dengan contoh seminar dan workshop pengembangan diri, kegiatan seni dan budaya, kegiatan olahraga dan kesehatan, pengabdian masyarakat, forum diskusi, dan dialog interaktif. Lalu meningkatkan komunitas dan transparansi, meningkatkan kerjasama untuk membangun dengan berbagai pihak, dengan dosen, dekanat, organisasi kemahasiswaan lainnya, pihak eksternal seperti perusahaan dan organisasi non-profit. Oke, baik. Jadi, pastikan di setiap organisasi itu ada yang namanya visi misi strategis. Nah, bagaimana cara Anda atau rencana Anda dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi strategis yang terdapat dalam Students Union ini? Jadi saya akan berkontribusi dalam mewujudkan visi strategis Student Union dengan yang pertama menjadi pemimpin yang inspiratif, lalu mengembangkan strategi yang efektif, membangun tim yang kuat, menjalin kerjasama yang strategis, dan melakukan evaluasi dan mentoring. Oke, jika tadi tentang visi misi dan rencana, selanjutnya saya ingin Anda menjelaskan tentang pengalaman sebelumnya yang berkaitan atau relevan dengan peran sebagai Presiden Student Union ini. Jadi pengalaman saya sebelumnya, saya ada pengalaman di membangun jaringan dan kemampuan interpersonal, jadi mengajar di komunitas belajar dengan mengembangkan kesabaran dan pendekatan, jadi menyesuaikan metode mengajar dan kebutuhan belajar setiap murid atau mahasiswa untuk membangun komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan dan motivasi. Di sini untuk menjalin hubungan dengan murid-murid, membangun rasa percaya diri mereka, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh. Lalu yang terakhir ada berkolaborasi dengan tim. Di sini relawan lain dan staf komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Oke, baik. Selanjutnya, apa rencana kampanye, maksud saya, apa kampanye yang sebelumnya pernah Anda ikuti selama berkuliah untuk meningkatkan terhadap isu-isu mahasiswa yang ada di sekitar Anda?
Iya, ada beberapa kampanye yang saya pernah ikuti. Yang pertama ada kampanye tentang kesehatan mental. Saya bekerja sama dengan organisasi untuk mengadakan seminar dan workshop tentang kesehatan mental dan cara menjaganya. Lalu yang kedua ada kampanye tentang beasiswa. Jadi menyebarkan informasi tentang beasiswa kepada mahasiswa dan mengadakan seminar tentang cara mendapatkan beasiswanya. Lalu yang terakhir ada kampanye tentang lingkungan hidup. Saya memimpin gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik di kampus dan mengadakan kegiatan penanam pohon. Oke, baik. Selanjutnya masuk pada pertanyaan penutup sesi wawancara kali ini. Peran ini menawarkan banyak sekali peluang untuk belajar dan berkembang. Area pengembangan pribadi atau profesional apa yang paling ingin Anda jelajahi? Sebagai seorang yang berkomitmen pada pengembangan diri dan pelayanan masyarakat, saya tertarik untuk lebih mendalami keterampilan kepemimpinan dan manajemen proyek. Saya percaya bahwa meningkatkan kemampuan dalam hal ini akan memungkinkan saya untuk lebih efektif memimpin dan mengelola inisiatif yang bermanfaat bagi mahasiswa. Saya ingin memanfaatkan peluang ini untuk belajar lebih banyak tentang strategi manajemen waktu, pengorganisasian, dan kepemimpinan yang efektif. Baik, terima kasih atas sebuah jawaban pada sesi interview kali ini. Jawabannya sangat menarik. Apakah sebelum saya menutup sesi interview kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saudara tanyakan? Mungkin sudah cukup. Oke, baik. Jika sudah cukup, kami persilakan saudara bisa untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin untuk para observer bisa langsung dapat berdiskusi dengan saya tentang hasil wawancara dari kedua kandidat tadi. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Eee, Pertama dari segi visinya dulu deh. Dari segi kejelasan visi dari dua kandidat ini, nah kalau untuk dari segi penjelasannya juga, kalau dari kalau menurut saya ya, untuk yang kandidat pertama tadi, Fatimah tuh dalam menjelaskannya dia lebih spesifik, ya jadi ada contoh-contoh yang bisa dia terapkan. Sedangkan yang untuk Ega tadi, dia tuh cenderung relatif lebih general dibanding yang Fatimah. Kemudian kalau misalkan dari segi visi dari observer Aurora mungkin ada tambahan atau mungkin evaluasi. Menurut saya juga setuju dengan observer Mariza bahwa di Fatima tadi kan sebagai kandidat pertama, dia dalam menjelaskan visi itu lebih spesifik, lebih menjelaskan detail-detailnya apa visinya, sedangkan dari kandidat dua K, yaitu Ega dan Ega itu lebih terlalu general, general dibanding dengan Fatima. Oke, berikutnya dari segi pengalaman kepemimpinannya, itu untuk yang Fatima dia ada pengalaman itu ya sebagai himpunan, presiden himpunan kalau tidak salah. Jadi dari segi job desk dan juga perannya tuh cukup relevan atau hampir sama dengan yang kita cari saat ini. Sedangkan Ega itu sebelumnya dia ada pengalaman di bidang volunteer ya, Ya, tidak di salah. bidang volunteer mengajar di Volunteer dan komunitas juga belajar. komunitas belajar. Mungkin kalau dari saya, Oke, dari berikutnya pengalaman, mungkin memang Ega itu kurang, dari kandidat gue ya, Ega itu masih kurang relevan sama apa yang kita cari. Karena dia kan pengalamannya ya volunteer mengajar di komunitas belajar yang ia sebutkan kan. Nah, menurut saya, tapi di sini dia itu punya peran penting yang di highlight di situ adalah dia bisa mengajar di komunitas belajar, di mana dia itu bisa mengembangkan kesabaran, pendekatannya dengan orang-orang dia itu lebih mudah. Dan jadi ketika dia menjalin kerjasama, kolaborasi, dan memimpin itu akan menjadi lebih efektif, terus lebih bisa menaungi dan mengayomi uh, teman-temannya itu sendiri. Oke, oke. saya ingin Eh, meminta pendapat para observer mengenai ide atau kampanye yang pernah dijalani oleh kedua kandidat tadi. Kalau seperti yang saya ingat tadi, kalau misalnya Ega tuh dia lebih kepada mental health, sedangkan kalau Fatima itu dia pernah di kesetaraan gender. Menurut para observer, mana di antara pengalaman tersebut, di antara keduanya itu yang lebih align atau cocok untuk organisasi dan posisi di Presiden Unions ini? Oke, izin menjawab ya. Jadi sebenarnya untuk kegiatan ini kita sesuaikan lagi dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi sebelum menentukan mana kandidat yang cocok, itu kita perlu tahu kandidat ini mengetahui apa aja yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa. Makanya perlu adanya inisiatif dari mereka untuk melakukan jaras, untuk melakukan analisis kepada mahasiswa yang ada di komunitas kita. Baru setelah itu kita cari
kandidat mana yang kampanye lebih relevan. Kalau dari saya pribadi, dari kedua kandidat itu yang lebih relevan itu adalah kandidat dari Fatima ya, yang ada tentang kampanye kesetaraan gender. Kalau dari Saudara Aurora bagaimana? Oke, kalau dari saya, menurut saya dua kampanye ini itu adalah kampanye yang emang lagi dibutuhin sekarang juga. Dan tapi menurut saya yang lebih general itu adalah yang dari kandidat Ega, yang dimana dia pernah kampanye di bidang mental health. Nah, menurut saya mental health sekarang kan lagi marak-maraknya apalagi buat mahasiswa. Jadi yang lebih relevan itu adalah dari kandidat Ega, dan kandidat Ega sendiri tadi menyebutkan bahwa dalam menjalankan nanti itu dia akan melakukan riset terlebih dahulu dan survei kepada mahasiswa-mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan dan memahami kebutuhan mereka. Jadi menurut saya di sini Rasanda Eka sebagai kandidat dua itu punya poin plus karena dia menyebutkan tentang melakukan riset dan survei tersebut. Oke, ya saya setuju dengan Aurora dan juga Observer Malaysia tadi mengatakan bahwa harus ada inisiatif tentang mengadakan jaras atau survei. Nah, tadi itu juga sempat dimention oleh kandidat Ega. Jadi menurut saya juga itu bisa jadi poin plus untuk kandidat Ega. Baik, dapat dipahami interview Naila. Jadi untuk berikutnya kami akan agendakan kembali untuk meeting berikutnya terkait pembahasan lebih lanjut kandidat mana yang akan kami pilih.